Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi ala ju'u wal atas. Al-hadis. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkannya kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayat ini merupakan ayat favorit yang sering disampaikan oleh para penceramah di setiap bulan Ramadan. Mungkin hadirin dan hadirat pernah mendengarnya, sering mendengarnya, atau bahkan hafal, atau bahkan sudah paham tentang isi kandungan ayat tersebut yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan saum agar menjadi insan muttaqin. Namun yang menjadi menarik dalam ayat tersebut, kenapa ayat tersebut diakhiri dengan kata-kata la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, semoga kalian bertakwa. Tidak dengan ungkapan ulaika humul muttaqun, itulah orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa, ini masih mengandung harapan. Berbeda dengan ungkapan ulaika humul muttaqun, itulah orang-orang yang bertakwa. Ini sudah menunjukkan kepastian. Dengan diakhirinya ayat tersebut dengan kata-kata la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa, ini mengandung isyarat orang yang melakukan saum di bulan Ramadan tidak secara otomatis dengan saumnya bisa menjadikan ia insan muttaqin. Kenapa? Karena ada syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi oleh orang yang saum. Misalnya saumnya harus ditopang dengan qiyamul lail, dengan sholat taraweh, harus ditopang dengan tadarus Al-Quran, harus ditopang dengan berderma, harus ditopang dengan itikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebab yang namanya ibadah saum itu bukan ibadah yang mandiri, tapi satu paket dengan tadarusnya, satu paket dengan sholat tarawehnya, satu paket dengan berdermanya, satu paket dengan itikafnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka dari itu jangan aneh kalau Rasulullah SAW bersabda, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi ala ju'u wal atas. Betapa banyak orang yang melakukan saum
namun tidak mendapatkan sesuatu dari saumnya kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi dikarenakan minim ilmu, kurangnya ilmu dalam memahami hakikat saum. Dia mengira bahwa yang namanya saum itu hanya sebatas menahan lapar, menahan haus, menahan jima dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Padahal yang namanya saum bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, tapi juga menahan panca indera, menahan anggota badan, menahan emosi, menahan hati dari hal-hal, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang ketika melakukan saum hanya menahan lapar, hanya menahan dahaga, tapi tidak menahan panca inderanya, tidak menahan anggota badannya, tidak menahan hati dan amarahnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk memberikannya pahala, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sah saumnya, sah, namun nilai saumnya, pahala saumnya batal. Maka dari itu, agar saum yang kita laksanakan betul-betul menjadikan pelakunya insan muttaqin, betul-betul bisa membuahkan maghfirah dari Allah, maka harus dibarengi dengan ilmu, harus dibarengi dengan pemahaman yang sempurna tentang apa itu saum, apa saja adab saum, apa saja syarat dan rukun saum, serta hal-hal yang berkaitan dengan saum. Ilmu tentang saum ini sangat penting di dalam Islam. Kenapa? Karena ilmu itu merupakan salah satu di antara syarat diterimanya amal seseorang. Sebab bagaimana mungkin seseorang bisa beramal, bisa beribadah, bisa melakukan saum karena Allah kalau tidak tahu ilmunya? Bagaimana mungkin seseorang bisa ibadah saum sesuai dengan petunjuk Rasulullah kalau tidak punya ilmunya? Ingat, Islam itu adalah agama yang mulia, yang dibangun di atas ilmu, bukan hanya sebatas tradisi atau perasaan saja. Beragama Islam itu harus ilmiah, dalam arti harus dibangun di atas ilmu, harus jelas sumbernya. Jika seseorang beramal, beribadah tanpa ilmu, bisa jadi ibadahnya salah. Jika seseorang berkata tanpa ilmu, bisa jadi sesat dan menyesatkan. Maka dari itu Imam Bukhari di dalam kitabnya beliau membuat sebuah bab al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Sebab jika seseorang beramal tanpa ilmu, kesananya salah. Jika seseorang berkata tanpa ilmu, kesananya sesat dan menyesatkan. Sebaliknya, seseorang punya ilmunya tapi tidak diamalkan, hal ini bisa mengundang kebencian Allah, hal ini bisa mengundang murka Allah. Sebagaimana di dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kaburu maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Amat murka, amat benci di sisi Allah jika seseorang berkata apa yang ia tidak lakukan. Hadirin au hadirat rahimakumullah, agar saum yang kita lakukan
betul-betul bisa dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, harus dilaksanakan berdasarkan ilmu dan semangat mencari ilmu. Sebab kita bisa melaksanakan ibadah saum dengan sempurna manakala kita laksanakan saum itu berdasarkan ilmu. Manakala kita tahu bahwa saum itu lebih baik bagi kita berdasarkan ilmu yang sempurna. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Saummu itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Artinya nilai kebaikan saum dapat kita peroleh manakala kita laksanakan saum itu berdasarkan ilmu. Maka dari itu mari kita sambut bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Kita sambut dengan amalan-amalan yang berkualitas, amalan-amalan yang dilaksanakan berdasarkan ilmu. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan berdasarkan ilmu, apakah itu saumnya, sholat tarawehnya, itikafnya, tadarusnya, menjadikan kita menjadi insan muttaqin. Hadirin au hadirat rahimakumullah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikitnya menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, ilmu yang bisa meningkatkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.